Pokoknya kamu jangan banyak tanya. Setelah kamu bawa mayat ini, terus kamu lempar ke bawah, nah kasih makan tuh. Pas melihat ke bawah, ternyata oh, kata saya ada kepala. Pak, ada kepala, kata saya. Pas lihat wujud si bapak, ternyata si bapak benar-benar nggak ada. Jadi begitulah kisahnya, kenapa dinamakan desa Lewi Goong. Lanjut cerita. Nah, setelah saya mendengar itu, kan tadi saya sempat mau bertanya kan sama si bapak-bapak itu, gitu kan. Dan ternyata pas saya mau nanyain soal suara gong itu, ternyata si bapak itu udah nggak ada. Nah, beberapa kemudian di situ saya dengar suaranya memang terasanya jauh gitu kan, kayak orang minta tolong gitu kan. Nah, dikarenakan saya penasaran, takutnya saya nggak berpikir negatif lah tentang si bapak itu. Mungkin tadi waktu kita jalan bareng dia udah duluan gitu kan. Dikarenakan tadinya saya terpaku sama suara gong itu, jadi nggak kelihatan si bapaknya udah jalan duluan. Saya berpikirnya gitu. Nah, setelah ada suara tulung-tulungan gitu kan, saya coba nyari tuh suara itu, memang agak jauh, tapi bukan di belakang saya, jelas suara itu bersumbernya ada di depan gitu. Nah, setelah saya jalan di situ melalui batuan lah, waktu itu memang kebetulan sungainya nggak terlalu meluap lah airnya, karena memang musim kemarau dulu. Nah, saya telusuri tuh suara itu. Nah, pas saya udah beberapa menit lah sampai ke sumber suara itu, ternyata memang benar ada bapak-bapak yang minta tolong. Itu ternyata yang minta tolong itu bapak-bapak yang tadi bareng sama saya. Nah, udah gitu dikarenakan penasaran, saya coba naik sama si bapak. Langsung saya lari tuh ke menuju si bapak itu. Nah, pas begitu saya nanya, Pak, kunaon Pak? Pak, kenapa Pak? Nah, ternyata saya melihat hal yang bisa disebut kayak gimana ya, kayak mimpi tapi nyata gitu kan. Pas saya sesampainya sama sumber suara itu, pas mau nanya si bapak itu, memang keadaan si bapaknya itu mendepnya ke sana, jadi ngebelakangin saya. Nah, pas saya ngeliat itu, ternyata suara yang tulung-tulung itu bersumbernya ada di bawah kaki si bapak. Suara yang tulung-tulung itu, dan ternyata itu yang di bawah si bapak ada kepala. Nah, jadi si bapak itu pas saya melihat ke kan tujuannya kan suara dulu kan, pas melihat ke bawah ternyata oh, kata saya ada kepala. Pak, ada kepala, kata saya. Pas lihat wujud si bapak, ternyata si bapak benar-benar nggak ada kepala. Itu memang saya ngerasanya kayak mimpi tapi horor banget itu. Mimpi karena, tapi nyata. Iya, nggak disangka-sangka ternyata suara yang minta tolong itu adalah kepala. Terus saya di situ kaget kan. Nah, pas begitu ngelihat wujud si bapak itu nggak ada kepala, ternyata kepalanya tergeletak di bawah, dia ngomong ini, jang tuh. Nah, saya panik tuh, agak gemeteran juga gitu kan. Nah, terlintas saya teringat, karena memang di daerah Cimanuk itu dulu memang banyak orang yang terbunuh, karena waktu dulu kan zamannya rawan begal lah daerah situ. Jadi kalau ada korban begal, pembunuhannya sering dibuangnya ke sana gitu. Jadi masuk akal juga, mungkin si bapak itu korban
pembegalan, mungkin dipotong kepalanya atau gimana gitu kan. Nah, di situ saya lari, dan yang anehnya itu saya lari bukan ke belakang, tapi malah ke depan. Lari nubruk si bapak-bapak, nubruk si bapak-bapak, tapi memang jelas-jelas pas saya lari ke depan, itu yang wujud saya yang saya lihat emang udah nggak ada. Nah, sambil ngos-ngosan saya lari-lari di situ, dikarenakan suaranya juga udah nggak ada lagi kan, cuman kedengaran suara deras air lah gitu kan. Nah, setelah di situ saya melihat gumpalan air, kayak apa ya, kan kalau di sungai kan ada air yang kayak ngembang gitu kan, tenang lah airnya. Tiba-tiba tuh air muncrat ke atas tuh. Saya ngelihat ada semacam kayak ikan, tapi gede, ikannya gede. Nah, setahu saya, menurut cerita teman saya yang asli warga sana yang tadi saya ceritain, itu di situ katanya ada 2 ikan yang dinamakan ikan silayung sama sirawi, nama ikannya. Memang kalau misalkan ada orang-orang yang lagi mau mancing ke situ, kalau mancing sore-sore, kadang-kadang kalau lagi kebetulan ikan itu suka datang. Jadi kalau ada ikan itu muncul yang mau mancing, udah nggak bakalan dapet satupun. Jadi bisa dikatakan mungkin walau alam gitu ya, karena kan yang namanya sungai yang namanya sungai gede, banyak entah itu jin atau siluman gitu kan. Nah, di situ saya melongo aja ngelihat ikan, tapi ikan itu bisa berdiri. Bayangin ikan gede bisa berdiri di atas batu, tapi nggak ngomong, cuman ngeliatin wujudnya aja. Sesudah itu, pas saya di situ, saya ngeliat ke atas. Ternyata saya ada di bawah rel kereta api. Udah jauh kan antara Sasak Gantung sama rel kereta api. Ternyata di situ saya tanpa disadari lari terus menelusuri pinggir-pinggir sungai. Ternyata saya sudah berada di bawah rel kereta api yang jurusan ke Cibatu. Itu kan ada stasiun di Cibatu. Memang itu rel kereta api udah lama nggak dipakai. Dulunya itu rel kereta api waktu masih diberlakukan, masih dipakai, itu zaman-zaman orang Eropa, orang Itali, orang pokoknya daerah-daerah Eropa ya gitu ya. Itu pikniknya ke sana. Bahwa mereka juga menyebutnya ini jembatan rel kereta api yang di daerah Jawa Barat ini, di Garut, ini percis sama kayak di Eropa katanya. Makanya sering berdatangan orang-orang Eropa ke situ. Itu memang benar-benar kereta api udah nggak dipergunakan lagi. Nah, setelah di situ, setelah saya melihat ikan gede, si ikan gedenya udah turun lagi ke bawah. Tiba-tiba ada suara yang menjerit. Wah, gitu kan. Suara menjerit. Dan saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Entah itu halusinasi saya atau gimana, itu di atas rel kereta api banyak orang yang berjatuhan ke bawah sambil menjerit. Ke bawah sungai itu? Iya, ke bawah sungai. Saya ngelihat kayak orang kayak jatuh lah gimana, kupus. Kata saya, ini memang apa benar-benar halusinasi saya atau gimana gitu kan. Karena memang itu jeritan berupa-rupa jeritan suara laki, suara cowok itu kesana. Tapi pikir saya mungkin ini setan lah. Setan yang menyerupai, mungkin supaya saya merasa lebih takut lagi gitu kan. Yang namanya Cimanuk lah. Tahu lah kalau di Cimanuk mah itu memang di sana ada, kalau sejarah dulu ada kerajaan jin di situ. Jin, entah itu zaman kerajaan apa, karena kan dulu kerajaan di daerah Jawa Barat, kerajaan paling besar itu yaitu kerajaan Pajajaran sama Mataram dulu. Di situ saya udah mulai nggak karuan lah,
istilahnya udah setengah, pokoknya mau melangkah kaki juga udah kayaknya udah berat gitu kan. Terus saya mulai ingat lagi, ya Allah, kata saya, ini kok bisa jadi seperti ini. Kalau memang ini tujuannya untuk sekedar supaya saya sekedar tahu doang, saya mohon perlindungan ya Allah, kata saya. Jangan sampai kata saya mengalami hal-hal yang lebih buruk dari ini gitu kan. Cukup sampai di sini doang. Nah, udah gitu, saya bismillah aja lah. Saya di situ nyari jalan, nyari jalan, entah itu lewat mana yang jelas saya pengen keluar dari Cimanuk itu, karena kalau balik lagi emang udah jauh. Percuma saya balik lagi juga. Kalau memang harus balik lagi ke Sasak Gantung, tetap saya di Sasak Gantung juga nggak bakalan bisa jalan, karena memang udah panik lah, udah panik. Nah, di situ saya jalan terus. Nah, setelah jalan saya ngelihat jalan kayak tangga di tebing. Kan ini Cimanuk nih ya, ini Cimanuk, ini kan bimbing Cimanuk, kan ada tebing nih. Nah, saya ngelihat tangga yang buat turun ke bawah kan. Wah, alhamdulillah, kata saya, ada tangga. Nah, saya naik ternyata yang dikiranya saya itu naik tangga itu keluar dari Cimanuk, saya di tebing itu nemuin lubang. Ada lubang kayak semacam lubang gua lah, gua kecil gitu kan. Memang gua kecil itu udah ketutup kayak daun-daun yang ngerambat itu kan, kata saya nyangkanya itu takutnya lubang monyet, karena kan di sana banyak monyet. Takutnya itu lubang monyet, tapi masa iya sih, kata saya, lubang monyet ada turunannya juga gitu kan. Nah, saya nggak merhatiin lubang itu, terus saya jalan udahlah. Pokoknya saya harus naik dari lokasi ini, saya harus naik. Saya naik tuh, entah itu saya berada di mana, karena memang keadaan malam, nggak tahu itu juga jam berapa, karena memang nggak bawa jam, nggak tahu itu jam berapa. Yang jelas saya ingat, saya pas pertama ke situ memang maghrib lah istilahnya, nggak tahu seterusnya itu jam berapa. Nah, setelah itu saya ngedengar suara kayak orang lagi digorok, kayak orang lagi digorok lah gitu kan, lagi digorok, kok itu kan suaranya. Nah, itu suara apa ya? Saya udah berpikir yang enggak lah gitu kan, udah berpikir yang negatif lah gitu kan. Ya Allah, ini apa lagi, kata saya gitu kan. Coba tunjukin jalan keluar lah, supaya saya lebih aman lagi. Emang udah lemes itu keadaan saya, udah drop lah gitu kan. Nah, di situ nggak ada satupun lampu cahaya atau kelihatan lampu cahaya rumah gitu yang gimana. Berarti kan jelas-jelas jauh dari perkampungan kan. Nah, di situ saya melihat orang yang berpakaian seperti jawara, pakai ikat, pakai sabuk merah, pakai pangsi warna hitam tapi ikatnya putih. Nah, dia melotot ke saya. Rek naon sih ya kadieu? Ini mah bukan tempat yang biasa dijamak manusia. Mana yang salah jalan yang asup? Mana tertinggali? Kamu nggak lihat ada lubang yang di tebing itu kan? Itu adalah gerbang buat masuk ke sini. Ada keperluan apa kamu? Gitu kan. Saya jawab, wah, kata saya kan bahasa Sunda kan kayak gitu kalau sama yang agak tua. Wah, saya kesini bukan mau apa-apa, saya mau cari jalan. Saya mau cari jalan keluar supaya saya bisa keluar dari sini. Emang mana yang di mana? Gitu kan. Kamu habis dari mana? Saya tersesat ke sini karena awalnya saya mau lewat menembus ke Cibatu. Tapi walau alam, kata saya, ini kok saya bisa jadi seperti ini. Ada dua pilihan, saya dikasih dua pilihan.
Kalau kamu turun lagi, di bawah kamu itu udah banyak yang nunggu. Kata saya, banyak yang nunggu apa? Apa Wak? Kata saya itu. Apa yang nunggu saya di bawah? Siluman. Siluman buaya, siluman monyet, siluman, pokoknya daerah apa, siluman-siluman kayak gitulah gitu kan. Kata saya, kok bisa begitu? Dari tadi kamu berjalan di situ, itu udah banyak yang ngeliatin. Siluman monyet, siluman buaya, siluman ular. Karena yang tadi kamu lewatin itu daerah perkumpulan raja-raja siluman. Belum apa kata saya. Saya meminta petunjuk aja Wak, kata saya. Tolong kalau memang Wak mau nolong saya, gitu kan. Kalau memang Wak mau nolong saya, tolong tunjukin jalan Wak. Saya udah nggak kuat di sini. Gitu. Si bapak si bapak si laki-laki itu nggak langsung ngejawab. Ya. Terus dia ngelihat saya, pokoknya sorot matanya kayak orang gimana ya? Ngedendam. Iya. Oh, kata saya. Kalau kamu pengen selamat di sini, kamu harus bawa mayat ini. Mayat yang dia gorok, karena memang keadaan dia bawa golok penuh darah. Itu saya nggak tahu itu beneran orang atau gimana ya, beneran orang yang lagi ngegorok atau gimana. Tapi yang jelas ini kalau menurut saya bukan orang, karena dari postur tubuhnya juga memanglah wujudnya wujud orang, tapi dari sisi auranya beda. Nggak kayak kita ketemu sama orang. Enggak. Takutnya juga saya ngerasain takut gimana lah gitu kan, beda lah sama kalau ketemu sama orang, beda gitu. Tapi memang jujur seperti orang ya. Setelah itu, kenapa saya harus bawa mayat ini? Kata saya gitu. Kata si laki-laki itu begini, Pokoknya kamu jangan banyak tanya. Setelah kamu bawa mayat ini, terus kamu lempar ke bawah, nah kasih makan tuh yang di bawah. terus saya nanti ditunjukin jalan kemana. Pokoknya jangan banyak tanya dulu, ambil dulu tuh mayat, ambil tuh. Saya megang kakinya, emang terasa megang saya, terasa megang. Cuman yang anehnya pas begitu si mayat dilemparin, itu mayat nggak ada. Pas saya ditarik tuh kakinya, kan nggak jauh nih dari tebing ini si lokasi si tadi yang bapak-bapak itu, si laki-laki itu. Nah posisi saya di sini, nah belakang saya tebing. Saya gusur tuh, digusur, dan keadaan itu memang orang udah mati, udah jelas-jelas banyak darah tuh. Saya juga lah nggak tahu lah, itu pikiran saya nggak inilah, udah nggak karuan lah gitu kan. Di samping gemetaran, terus di samping rasa takut juga ada. Udahlah saya udah nggak mau tahu lagi, udah digusur tuh mayat. Pas udah nyampe tebing, pas mau saya lempar ke bawah, itu mayat yang saya pegang nggak ada. Nah nggak ada. Pas begitu saya lihat si laki-laki itu nggak ada juga, cuman saya nemuin cahaya kayak cahaya bulat, tapi bukan api, cahaya doang. Tuh, kata saya, kok bisa begini gitu kan. Nah, nggak lama kemudian, nah saya jalan tuh, adalah 30 detik malah 30 detik saya jalan di situ. Saya nemuin jembatan. Nah sangkaan saya, wah, pikir saya, oh, mungkin ini petunjuk lah yang tadi dibilangin sama si laki-laki itu, ada jembatan. Saya jalan tuh, ternyata jauh dari dugaan saya. Pas saya masuk jembatan, itu yang saya lihat banyak orang, tapi yang jelas bukan orang. Yang lebih jelas lagi, pas saya masuk ke situ, saya udah dilempar
sama apa ya, batang kayu. Dilempar. Kena kaki saya, ngerasa sakit tapi nggak berdarah. Nah, di situ loh rasa ini jalur jembatan yang mau kemana, kata saya. Seingat saya kalau ini jembatan, kalau dari arah Cibatu ya, berarti kalau nggak lewat Sasagantung nih, kalau dari arah Cibatu berarti kata saya ini jalurnya langsung ke Lewigoong, nggak langsung ke Cibiuk, enggak. Berarti kalau jembatan ini jalurnya ke sananya Lewigoong, berarti ini yang disebut jembatan Mangkubumi. Nah, tersirat di pikiran saya, yang saya tahu cerita-cerita orang-orang lah di situ. Kalau memang benar ini jembatan Mangkubumi, banyak kejadian yang tragis lah di situ. Yang saya tahu itu jalur jalan ke Mangkubumi itu kan jalannya gini, belokannya nih disebutnya belokan maut lah, belokan maut. Karena kalau kita nggak belok begini nih, kalau nggak hati-hati itu di bawahnya jurang yang menuju Sungai Penuk, itu di bawahnya jembatan. Jadi belokannya begini, kalau kita nggak kontrol itu bisa masuk jurang. Kata saya, kalau ini jembatan Mangkubumi jelas bakal lebih seram lagi, kata saya. Nah, pas begitu saya berpikirnya ke situ lah gitu kan. Kalau ini jembatan Mangkubumi berarti saya harus lari melewati jembatan ini. Itu mau nggak mau nih, soalnya nggak ada jalan lagi kalau memang ini petunjuk buat saya gitu kan. Nah, di situ memang lebih berat lagi. Itu di situ padahal jarak saya dari tempat saya yang mau menuju ke jembatan yang tadi itu dekat. Adalah 100 meter mah ada. 100 meter paling nyampe mana. Itu langkah kaki saya terasanya berat. Padahal saya lari, itu lari bener-bener lari. Terasa capek lah gitu. Tapi ini kaki rasanya berat. Kata saya, oh ini gak nyampe-nyampe gitu kan. Nah, itu ada suara, ada suara gitu kan. Ada suara mungkin kuntilanak atau gimana itu. Nah, saya lihat tuh ke atas. Si Ayang suara ketawa itu langsung menuju jembatan itu. Nah, dia duduk di jembatan itu. Allahu Akbar, kata saya, ini apa lagi. Nah, memang mungkin kan kalau kayak gitu memang sukanya mengganggu lah gitu kan. Mungkin tahu saya mau menuju ke arah itu gitu kan. Menuju ke arah itu. Nah, terus tiba-tiba saya dengar suara motor di situ. Nah, pas begitu dengar suara motor, saya kan di tebing nih, di semak-semak nih. Saya baru ingat kalau ada suara motor di atas, kan posisi saya di bawah nih. Jadi ini di atasnya jalan raya emang. Wah, ini berarti bener. Ini jalur jembatan Mangkubumi, kata Sasak Besi ini, kata saya. Wah, saya coba naiklah ke atas, naik di semak-semak, naik. Pas naik saya lihat motor, memang lihat motor lagi belok. Tapi yang anehnya itu motor pas begitu habis belok, motor nggak ada, langsung hilang. Pas saya lihat motor lagi jalan pas belok, pas nggak ada, nggak kedengeran dia nubruk apa, nggak kedengeran juga dia jatuh, enggak, tiba-tiba nggak ada aja. Wah, ini udah lain lagi, kata saya gitu kan. Nah, udahlah, saya naik tuh ke atas. Nah, pas naik ke atas itu memang benar-benar jalan raya tuh, jalan raya saya. Nah, kan jalannya begini, belokannya begini kan. Naik pas belokan ini, pas naik belokan, nah saya naik tuh ke jalan raya. Nah, kan posisi di sana begini nih. Jadi si jalan itu ketutupi kerimbunin pohon bambu. Kiri bambu, kanan bambu. Jadi ya pas mau menuju ke jembatan kan agak mudun tuh. Jadi begini nih. Jalannya. Nah, di sini jembatannya. Nah, di situ. Itu tiba-tiba angin gede, kencang.
gitu kan. Si pohon bambu itu jadi kayak sembungan apa, kayak angin gede tapi bukan. Jadi kayak si pohon bambu itu di apa, dioyak-oyak gitu, kalau menurut bahasa Sunda mah gitu, oyak-oyak. Terus wah, kata saya ini. Nah ternyata dioyak-oyak itu banyak yang berjatuhan, Bang. Apa yang jatuh itu kepala semua. Kepala semua yang jatuh. Saya lari tuh, lari meskipun kaki saya udah terasa berat, saya lari. Pas begitu mau nyampe jembatan, emang sih yang tadi ketawa masih di situ. Nah, dan tiba-tiba yang tadi ketawa itu yang lagi nunggu di jembatan, itu si setan itu nyerupai seorang gadis remaja lah, yang saya lihat remaja. Dia naik ke pinggir ke pinggir jembatan, dia lompat. Si perempuan itu. Sambil nangis, kayak perempuan lagi sakit hati lah, gitu kan, nangis. Kata saya, teh kata saya. Nggak ngedengerin saya itu, nggak ngelihat. Pas ngelihat, pas dia mau loncat ke bawah, dia ngelihat saya dulu, ngelihat saya pas loncat asik ke bawah. Nah, itu saya udah mulai hampir ketipu, karena memang udah jelas tadi awalnya juga udah ngelihat kan bahwa bukan orang yang menuju ke situ, bukan orang, karena tadi kan sempat ketawa juga. Mungkin dia nyerupain supaya kita lebih tertipu lagi gitu kan. Dia nyerupain gadis. Nah, itu benar-benar loncat ke bawah. Bahkan itu saya nggak tahu tuh, mata saya terfokusnya ke situ. Pas si perempuan loncat itu benar-benar jatuh ke bawah, sampai ngelihat pecahan darah dari kepala gitu, kena batu gitu kan, banyak batu di bawah. Ini benar-benar orang atau enggak lah, bukan saya. Kata saya bukan orang. Ya, pas saya mau jalan, ada yang manggil, Dong, ulah kalian. jangan ke situ Jang, katanya. Kan kalau di daerah Sunda kan kalau manggil Anak muda. ujang gitu kan, Jang gitu, Jang ulah ngelewat kadinya Jang, tuturkan suara Jang, lamun ngelewat kadinya bahaya gitu. Saya, ini bener apa enggak, katanya. Bimbang saya antara mau percaya sama yang suara itu, yang suara tanpa rupa gitu kan, sama hati naluri saya gitu kan, mau langsung lanjut ke situ gitu kan. Nah, terus saya udah saya nggak ngehirauin lah yang suara tanpa rupa itu, saya terus jalan. Nah, pas begitu udah 3 langkah, kaki saya ada yang megang, seolah-olah saya nggak boleh lewat ke situ. Ada yang megang kaki saya, cuman yang saya lihat nggak ada yang megang sama sekali, cuman ngerasanya kayak kaki saya kep gitu kan, kenceng gitu megangnya. Ini kata saya kok nggak bisa jalan gitu. Saya baca-baca di dalam hati gitu kan, baca gitu sambil berdoa lah gitu kan. Apa? Nah, sehabis berdoa saya menjamkan mata, ternyata itu bukan jembatan bukan jembatan asli gitu kan. Ternyata yang saya lihat itu adalah sebuah perkumpulan bangsa-bangsa jin gitu kan. Wah, udah ada yang mukanya kayak kuda tapi badannya kayak manusia. Terus ada juga yang berbulu juga. Ada juga yang saya lebih kaget lagi, itu yang paling sohor di daerah Garut ya, itu namanya Aden-Aden. Itu saya lihat itu, jadi disebutnya Aden-Aden gitu kan, yang siluman tapi bentuknya nggak ada buntut. Jadi sebelah di depannya kepala kambing, nah terus kepalanya satu lagi kepalanya harimau. Jadi nggak ada pantatnya, jadi masing-masing kepalanya 2, badannya begini panjang biasa, cuman sebelahnya kambing, sebelahnya harimau.
itu suaranya be, wow gitu, be. Jadi saling jawab lah gitu kan, suaranya kayak gitu. Nah setelah saya berdoa gitu, aduh ternyata memang oh berarti di jembatan ini kata saya banyak sekali lah makhluk-makhluk yang menghuni di situ gitu kan. Di situ saya udah lemes, hampir putus asa. Karena apa? Saya mau nurutin hati saya, mau lanjutin jalan, ternyata yang saya lihat bukan ini ya. Terus saya mau nurutin suara yang tadi, suaranya udah nggak ada, saya kan serba salah. iya, cuman ini kaki saya tetap ada yang megang, tetap ada yang megang. Terus kata saya, ini apa maksudnya? Terus saya ngomong begini, meskipun saya nggak lihat ya yang megang, tolong kata saya, kalau memang mau menolong saya, tolong tunjukin jalan, saya mau pulang. Saya mau pulang kata saya udah capek. Nah, di situ ringan tuh kaki saya. Nah, secara spontan tanpa berpikir sedikit pun ya, itu saya langsung jalan, tapi nggak ke depan. Saya ke belakang lagi, muter lagi ke belakang. Jadi kan saya kan ada di jembatan itu tuh. Jembatan itu karena memang jembatan udah dilihatnya udah nggak kayak jembatan lagi gitu kan. Aduh saya lebih berat lagi kalau ngelewat ke sana. Saya mundur lagi, mas naik tanjakan yang mau menuju ke arah Lewigoong itu. Nah, naik ke situ. Yang saya heranin, kenapa saya nggak ngikutin jalur jalan raya? Kenapa saya harus naik lewat tebing lagi? Gitu kan? Itu saya nggak disadari lah gitu kan. Kenapa saya harus naik tebing lagi? Bukannya ngikutin jalan raya, mungkin kemungkinan kalau saya lewat jalur jalan raya, mungkinlah ketemulah kampung-kampung lah ya. Gitu. Ini saya malah naik. Itu saya naik ke tebing itu antara sadar nggak sadar. Yang jelas kayak ada yang bawa gitu kan. Istilahnya kaki sama tangan saya kayak udah ada yang bawa gitu kan. Nah, pas begitu, pas udah ngelewatin tebing, ada pohon-pohon bambu. Saya tadi, loh, kok saya malah naik ke sini? Udah saya. Nah, di situ saya mulai pasrah. Udah bener-bener, udah kata saya, ini mah apa namanya? Kalau memang ini dari dosa-dosa saya atau gimana, saya pernah ngelakuin dosa, saya bertobat lah gitu kan. Terus minta mohon ampun sama Allah gitu kan. Terus saya berdoa, zikir di situ kan. Sebentar lah, ada 15 menit nah saya di situ duduk udah, karena memang udah pasrah lah gitu kan. Saya cuma minta tolong diperlukan jalan yang lebih baik gitu kan. Saya mau pulang. Nah, itu kan saya lokasi di situ, bisa di atas tebing itu tuh yang ada pohon bambu. Pas saya habis berdoa, berzikir sebentar, pas saya buka mata, tiba-tiba saya ada di dekat makam Syekh Jafar Shidi, Gunung Haruman. Gunung Haruman. Masuk akal nggak? Maksudnya gini, antara jarak Lewigoong ke Gunung Haruman itu lumayan jauh. Haruman itu beradanya di Kecamatan Cibiuk. Sedangkan saya posisi waktu itu ada di pas jalan jalur yang ke Lewigoong. Sebelum Cibiuk itu kan ngelewatan Lewigoong dulu. Nah, secara tiba-tiba saya habis zikir, habis berdoa, tiba-tiba saya ada di lokasi Bukit Gunung Haruman. Pas yang mau jalan ke makam Syekh Jafar Shidi. Kata saya, pas dibuka, saya pernah ke situ kan. Pas saya buka mata, pas saya ngelirik, kan ada tangga tuh buat naik ke makam. Saya ada di bawah tangga. Memang di sini ada bangunan kayak kan kalau di Tembajara ada kotak buat apa? Masukin kotak amalah gitu. Saya tiba-tiba ada di situ. Dalam keadaan begini, duduk begini. Pas saya buka mata, saya ada sadar loh.
Saya, kok ada tangga. Pas lihat ke atas, ini mah kata saya di Gunung Haruma yang menuju ke makam Syekh Jafar Sidi. Nah, dikarenakan antara percaya nggak percaya, percayanya memang saya sempat seringlah jarak ke situ, tahulah gitu kan kalau memang tangga di situ itu jalur ke makam Syekh Jafar Sidi kata saya. Tapi kok bisa saya naik tebing terus saya berdoa, seingat saya kan gitu, menjamkan mata, setelah buka mata saya berada di sini. Nah, udah gitu dikarenakan saya nggak mau ngelewatin nggak mau ngelewatin waktu masa-masa itu kan, waktu itu udahlah buat mastiin rasa penasaran saya naik tuh ke tangga. Naik ke tangga, ternyata benar saya berada di Haruma. Karena pas saya habis naik tangga, pas mau menuju ke makam Syekh Jafar Sidi, emang di situ udah ada yang jarah. Kalau nggak salah ada 5 orang lah, santri malah, santri semua. Terus begitu saya duduk tuh di tempat peristirahatan, kan agak jauh tuh, ini makam, ini tempat buat istirahat lah para orang-orang jarah. Saya duduk nyender ke tembok ini, gini aja. Alhamdulillah kata saya, kalau udah nyampe sini saya bisa minta tolong sama siapa aja lah, karena pasti banyak yang jarah kalau ke sini. Apalagi kan malam Jumat kan banyak yang jarah ke situ. Saya duduk aja. Itu dikiranya saya pengemis itu sama orang-orang yang jarah. Karena emang keadaan baju saya emang kotor. Baju saya udah nggak karuan lah gitu kan, udah kayak gembel aja udah. Saya gini aja nih. Terus dipanggil tuh sama si orang-orang yang berjarah itu kan, nges di mana cina, kan cina barunya kalotor, habis dari mana katanya. Udah makan bareng yuk, makan. Saya nggak ngomong karena kalau saya ceritain lah panjang lah kata saya. Yeah. Panjang kata kalau ceritain, saya nggak ngomong. Saya minta air aja saya nggak ngomong, saya cuma nunjuk begini, nunjukin botol air, minta air. Habis minta air saya nggak ngomong nggak apa sama si orang-orang itu, saya langsung ke makam, langsung jarah lah gitu. Karena pikir saya adalah saya mumpung ada di sini, saya langsung jarah ke situ. Saya duduk lagi tuh nyamperin orang yang berlima itu. Ya orang mana cina sebenarnya, kok si anu kayak orang yang lagi kesusahan, kebingungan. Dan di situ saya udah mulai bisa ngomong. Pulang kemana kan? Oh saya dari situ, dari Godong. Di Godong, oh berarti kan masih masuk Wanak aja kalau Godong. Dekat kan ke Sukabumi. Ke sini berangkat bawa motor apa bawa mobil? Bawa motor. Berapa motor? 4 motor. Saya ikut pulang. Emang dari mana? Saya dari Sukabumi. Kata saya. Emang kok bisa nyampe sini sendirian gitu? Ceritanya panjang kan saya. Udah, saya minta tolong, saya anterin saya ke daerah Sukabumi. Langsung ke rumah atau gimana? Saya nggak tinggal di rumah. Sukabumi itu tempat saya ngobrol. Oh, akang teh santri cina, mohon kata saya. Nah dari situ makan dulu tuh di situ. Itu di situ saya gimana ya, pikiran saya itu nggak jadi masih terasa aneh gitu kan. Ini sebenarnya ada apa gitu kan, kok bisa sampai seperti ini. Nah setelah itu kita turun tuh dari makam itu, turun sama orang yang berlima itu. Nah pas begitu udah nyampe di Kobong, si A itu nanya, jarah ke Haruman emang udah berapa hari katanya. Kata saya, kalau seingat saya berangkat itu hari Kamis. Mungkin saya ke Maghriban di jalan, mungkin malam Jumat. Karena memang waktu saya ke situ itu keadaan jam 7 pagi waktu saya nyampe ke pesantren. Jadi pas saya nyampe ke Haruman itu masih keadaan gelap, nggak tahu itu subuh atau apa gitu kan.
Yang jelas saya pulang dianterin sama si santri ini ke kobong saya itu jam 7 pagi. Emang 2 hari ya katanya, 2 hari. Kalau berangkat Kamis ya paling semalam doang, nggak 2 hari. Sehari semalam kata saya paling. Emang ini hari apa katanya? Ini malam Sabtu katanya. Berarti waktu ke Haruman itu malam Sabtu, bukan malam Jumat lah. Jelas-jelas malam Sabtu. Kita berangkat ziarah ke Haruman, kita berangkatnya Jumat sore. Kita berangkatnya berarti waktu AA di situ itu malam Sabtu, bukan malam Jumat. Saya heran di situ loh, kok secepat itu ya kata saya. Perasaan saya hari Kamis, dari hati saya gitu kan, saya hari Kamis yang seingat saya perjalanan dari Sasak Gantung ngalamin beberapa hal di situ. Gelap terus. Iya, gelap terus gitu kan, nggak ada siangnya. Jadi seolah-olah saya itu berada di dunia lain lah gitu kan. Memang benar-benar yang saya lihat waktu perjalanan mulai dari Sasak Gantung sampai nyampe ke titik terang gitu kan. Itu benar-benar saya nggak nemuin siang atau apa, enggak. Gelap terus. Gelap terus. Terus kalau dihitung dari perjalanan waktu, itu jelas saya ngerasanya semalam aja. Nah, saya kagetnya waktu tahu-taunya bahwa itu hari Sabtu, waktu saya pulang ke Kobong, itu dikasih tahu sama yang nganterin saya ke Kobong, ke pesantren. Emang bener ini hari Sabtu? Iya. Kita berlima ziarah itu malam Sabtu. Akang ada di Haruman malam Sabtu, bukan malam Jumat, katanya. Oh, emang ada apa? Oh, enggak ada apa-apa kata saya. Nah, udahlah langsung. Pas saya sampai ke Kobong, saya penasaran. Nanya sama si Rois. Is, kata si Rois, lu habis dari mana? Nganterin si Kamal, kata saya. Emang nginep di situ katanya kan. Iya, kata iya aja gitu kan. Iya, kata saya penasaran. Ini hari apa? Hari Sabtu. Wah, hari Sabtu, kata saya. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Nah, di situ saya merenung. Ini sebenarnya ada apa? Selama ini saya nggak diinget-inget lah, tahu ada yang salah gitu kan. Terus dari mulai awal perjalanan nganterin temen saya tuh, itu rasanya saya nggak berbuat macam-macam gitu kan, biasa aja lah gitu kan. Nah, terus dari awal perjalanan juga waktu saya pulang dari Cibiuk itu juga saya nggak berpikirnya ngalamin hal seperti itu. Jadi itu secara kebetulan gitu kan, mungkin secara kebetulan. Cuman yang saya alamin di situ memang banyak lah, oh ternyata memang benar cerita yang dimitoskan itu, oh benar. Itu pokoknya pengalaman yang benar-benar sampai sekarang ini saya belum ada jawabannya apa dan kenapa gitu, kok harus ngalamin seperti ini. Jadi nggak ada titik terang, maksudnya Nggak ada jawaban. Gitu. Gimana pikir lagi, udahlah diambil hikmahnya aja. Mungkin ini pengalaman saya yang karena memang dunia gaib itu memang benar-benar ada gitu kan. Percaya nggak percaya, yang namanya pokoknya meskipun kita ada di mana-mana juga, yang namanya lokasi yang kayak begitu pasti ada lah, pasti ada. Jadi intinya buat kita manusia gitu kan, harus hati-hati aja, jangan sembarangan gitu kan. Tetap, karena di dunia ini bukan hanya kita yang ada gitu kan. Karena ternyata adalah seperti kayak kita gitu kan, meskipun wujudnya bukan manusia tapi tetap ada. Kita harus berhati-hati aja, meskipun kita mau ngelewatin tempat yang seserem apapun atau kelihatannya indah tapi serem gitu, tetap kita harus hati-hati. Karena yang saya tahu, tempat yang sering dikunjungi atau yang jarang dikunjungi, apalagi tempat-tempat kayak gitu, pasti ada legendanya, pasti ada. Karena yang saya alamin
hal-hal seperti ini memang bukan sekali dua kali, itu kan, bukan hanya di situ aja, Masih banyak lagi Kang ya? masih banyak lagi karena memang bisa dibilang saya itu pecinta sejarah lah. Jadi pengalaman itu bukan sekali dua kali. Jadi dianggapnya ya udahlah, ambil hikmahnya aja. Mungkin itu cerita saya. Ini Kang, saya penasaran Kang dengan Akang yang di Mangkubumi itu ya, yang pas pengkolan ini. Itu jalan aspal gede apa bukan itu Kang? Kenapa Akang bisa milih lewat jalur tebing? Nah, itu jalur yang jalur Mangkubumi itu jelas-jelas yang saya tahu, bahkan sering saya lewat ke sana kalau naik motor gitu kan. Memang itu jalan raya. Jalan raya gede. Jalan raya gede, cuman memang bisa dibilang belokan maut lah, karena di tikungannya serem banget gitu. Terus kalau keadaan malam, orang kalau yang kemalaman di situ, kadang-kadang orang nggak berani lewat ke situ, karena memang mitosnya banyak. Ada inilah itulah gitu kan, banyak hal-hal yang nggak di luar nalar gitu kan. Bisa milih lewat jalur tebing gitu, nggak milih lewat jalan raya yang lebih aman dan nyaman. Nah justru di situ saya anehnya di situ. Karena pas saya naik tebing, itu saya nggak berpikir mau ngelewatin jalan raya, enggak. Tiba-tiba kaki sama tangan saya itu ada yang gerakin. Terus pikiran saya juga nggak apa ya, secara spontan antara sadar nggak sadar. Yang jelas saya ngerasainnya, oh ini adalah jalan yang benar buat saya gitu. Itu yang saya rasain gitu. Ini adalah jalan yang benar buat saya gitu. Oke Sob, gimana cerita dari Kang Omat ini? Sangat-sangat epic banget sih ini ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan cerita Kang Omat, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar cepet-cepet nembus jam tayang Kang Omat ya. Ya. Di setiap perjalanan pasti banyak cerita, di setiap cerita pasti ada hikmahnya. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.